Jadi ini metode kekakuan langsung untuk struktur portal ya. Sebenarnya tidak harus untuk struktur portal ya. Balok juga boleh begitu ya. Tapi ini metode kekakuan langsung yang lebih umum jadinya yang untuk struktur apapun bisa ya. Kecuali rangka batang ya. Rangka batang nanti kita bahas khusus setelah ini. Pertama, seperti biasa, karena ini metode kekakuan, Anda tetapkan dulu derajat kebebasan struktur ya. Jadi D dulu, belum diketahui sih, tapi Anda taruh dulu D1, D2, D3, D4, D5 dan seterusnya ya. Jadi perpindahan atau derajat kebebasannya ada berapa itu harus dicek dulu. Setelah ada berapa Anda nomori 1 sampai sekian itu, karena nanti ini akan menentukan posisi gaya-gaya di vektor F-nya ya. Kalau ada gaya yang posisinya sama dengan D3 misalnya, ya di sini di F-nya ditaruh di F3 ya. Dan seterusnya ya. Jadi penomoran ini akan menentukan F yang ini ya. Ini metodenya masih sama di metode kekakuan yang lalu juga begitu. Setelah itu, kalau di struktur sudah beres, Anda mulai bekerja dengan elemen ya. T. Dan seperti ilustrasi yang terakhir barusan tadi, bahwa karena ada orientasi, ada 2 orientasi elemen yang mungkin ya. Jadi kalau yang ini itu bisa 0 atau 180, tergantung Anda pilih yang mana. Tapi begitu Anda pilih satu arah D1-nya, maka θ-nya juga sudah pasti sekian. Yang 0-nya kah atau yang 180? Atau yang kolom tadi, yang 90 positif kah atau yang 90 negatif. Ya. Jadi dengan menentukan D, Anda bisa mendapatkan θ langsung ya. D-nya I karena ini elemen ya. Kita pakai indeks I ya, karena harus ada elemennya. Karena DI sudah ditetapkan, mestinya θI-nya bisa dapat. Ya. Dari θI, kalau Anda sudah dapat, Anda bisa bikin matriks transformasi TI ini, karena isinya memang sin θ dan cos θ saja. Gitu, ya. Nah, dengan mereka berdua, DI dan TI, kita bisa dapatkan D global, tapi kita nggak perlu ngitung sekarang ya. Karena D-nya juga belum tahu kita ya. Ini kan D sama dengan T kali D global, DG, tapi belum perlu kita hitung. Yang kita lakukan hanya ini saja, mengidentifikasi arah derajat kebebasan elemen, dari situ dapat θ, dengan θ kita dapatkan matriks transformasi. Lalu untuk matriks kekakuan struktur, untuk K, kita bisa, kalau setelah ini, setelah ada matriks transformasi, bisa sekalian matriks lokasinya. Belum. Harus diputar dulu ya. Oh ya, jadinya ini dengan ini berdua akan menghasilkan D global. Nah, dari sini baru AI-nya bisa ditentukan ya. AI ini matriks lokasi, ini membandingkan DG dengan T ya. Dari perbandingan ya. Perbandingan ya. Membandingkan gitu lah, bukan kalau perbandingan nanti dikira rasio lagi ya. Anda bandingkan saja yang sama arahnya antara DG dengan D, begitu ya. Nah, nanti A yang akan menjadi petanya, gitu ya. Nah, kalau ini sudah beres, kita bisa mulai men-setup matriks kekakuan. Ini modal kita ya, KI, lalu dengan perantara matriks transformasi, kita bisa ubah jadi KGI. Ya. KI-nya sudah ada, ini modal awal, matriks transformasi sudah ada, kalikan di depan, kalikan transpose di belakang, yang tadi formulanya ditulis di sini. T transpose kalikan K, kalikan T lagi, itu jawabannya KGI. Ini sekarang adalah matriks kekakuan elemen dalam koordinat global sudah. Jadi K-nya beres, langsung ke struktur aja. Kemudian dari situ kita bisa dapatkan K besar, sumbangan dari elemen yang ke I, itu adalah, langsung aja ya. Karena formulanya udah kan kemarin. Ini melalui AI, itu formulanya mirip dengan ini, AI transpose dikalikan dengan K yang ini. Karena kalikannya KG, saya tulis aja lah.
Kalau sebelumnya kan K yang ini ya. Sama dengan AI transpose KG I kalikan AI. Gitu ya. Jadi kita dapatkan K struktur dan ini baru sumbangan dari elemen I. Sedangkan K-nya adalah hasil penjumlahan dari KI semua ya, untuk setiap elemen. Dan kita sudah dapatkan matriks kekakuan K dari struktur sampai di sini. F juga sudah. Nah, F0 yang belum ya. 7 F0 dulu. Ini baca dari tabel ya. F0 ya, tabel gaya-gaya ujung jepit, atau tadi kalau Anda bikin fungsinya di MATLAB seperti yang saya buat tadi ya, tinggal masukkan ke MATLAB. F0-nya begini dan koordinatnya masih lokal elemen ya. Masih lokal elemen. Jadi kita harus ubah ini menjadi F0 G. Jadi gaya ujung elemennya juga harus dalam koordinat global dulu ya. Baru bisa dilakukan ini pemindahan isinya ke vektor beban struktur ya. Nah, kalau sudah ini F0-nya di struktur. Nah, struktur nggak perlu indeks G ya, karena kalau struktur sudah pasti arahnya koordinat global. Itu adalah AI transpose kalikan F0G I ya. Kalau di balok kemarin ini langsung masuk ke sini ya. Gitu. Sekarang harus lewat transformasi dulu baru bisa dimasukkan ke sini ya. Kalau kemarin ya kalau kemarin Anda lakukan ini juga ya bisa juga pakai cara yang sekarang karena T-nya identitas saja ya kalau untuk balok ya. Jadi sekarang ini F0 ini masih F0I gitu ya. Sumbangan dari elemen KI. Dan ini dihitung semua, jadi dijumlahkan saja. F0 itu adalah sigma dari F0 I begini untuk setiap elemen. Ya. Oke, nah dengan demikian kita sudah punya F, sudah punya F0, sudah punya K. Ya. Jadi yang ke-10 persamaan keseimbangan K D sama dengan F kurang F0 bisa kita selesaikan untuk mendapatkan D. Oke, nah post processingnya, penyelesaiannya setelah D diperoleh perpindahan struktur, langkah 11-nya jadinya D ini kita ubah menjadi perpindahan elemen kalau kemarin di balok ya. Tapi sekarang karena D ini koordinatnya global, ini menggunakan A ya. AI ini langsung jadi DGI ya, bukan langsung, jadi DGI dulu ya. Begitu. Karena koordinatnya sama-sama global ini ya, kalau untuk menggunakan matriks A ya. Baru setelah itu perpindahan yang dalam koordinat global ini diubah menggunakan bantuan matriks transformasi menjadi DI saja. Ini sudah dalam koordinat elemen. Terakhir baru persamaan keseimbangan struktur F I sama dengan K I kalikan DI tambah, masih ada di layar? Masih ya. Tambah F0 I. Ya. Jadi ada yang kita selipkan bagian ini, transformasi, ini matriks kekakuannya transformasi, vektor bebannya juga mengalami transformasi dulu, perpindahannya juga mengalami transformasi sebelum akhirnya bekerja di elemen. Dan ini akan memberikan gaya-gaya ujung yang sudah dalam koordinat elemen. Jadi kalau yang miring tadi, setelah lewat langkah 13 ini, yang kita dapatkan tetap gaya aksial, tapi arahnya searah elemen. Ini gesernya, dan ini momen lenturnya F3. Ujung sini juga begitu, ini F4 aksial, F5 geser,
dan F6-nya momen lentur. Demikian prosedurnya ya, langkah-langkahnya secara simbolis saja ya. Artinya kita mendapatkan parameter-parameter ini walaupun sebagian diantaranya masih belum diketahui. Ini D belum diketahui tapi F-nya diketahui nilainya. DI-nya belum diketahui tapi arahnya yang penting ini agar θ-nya dapat. Dari θ kita bisa susun T, T-nya juga diketahui. Lalu dari D ini bisa jadi DG, nilainya juga belum tahu, ini I juga ya. Tapi arah koordinatnya yang penting global. Nah, kemudian kalau arah ini sudah dapat, kita bisa susun AI dengan membandingkan tanda panahnya yang DG ini dengan tanda panahnya yang D ya. Kalau cocok, angkanya 1 di sini. Kalau tidak, 0. Begitu. Lalu ini proses yang sama. K-nya ditransformasi dulu, ini yang diselipkan baru. Lalu ini sama dengan yang lalu. Hanya yang masuk adalah KG. Sisanya sama dengan yang lalu. Ini beban karena masih di tingkat elemen perlu transformasi dulu. Kemudian sama dengan yang lalu. Perpindahan transformasi dulu, lalu sisanya sama dengan yang lalu.